Silakan Pak Dr. Mimi untuk menyampaikan mengenai inovasi penanganan dan pengembangan infrastruktur. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Eko, Bapak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah sahabat saya. Suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu kami pernah bersama-sama dalam training for the trainer untuk KPPU sekarang ya Pak ya, kerjasama Badan Usaha dan Pemerintah di Jepang waktu itu. Jadi kami sudah saling mengenal dengan baik. Dan tentu yang saya hormati Bapak Ibu staf dari Bapeda Provinsi Jawa Barat. Senang sekali saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian untuk sharing mengenai salah satu topik dalam rangkaian in-house training ini. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Sekretaris, ini pemanasan buat saya sebetulnya Bapak Ibu. Setelah kurang lebih 5 tahun saya berkutat dengan urusan di struktur rektorat. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri kalau di struktur itu habis waktu kita dengan hal-hal yang sifatnya seremonial ya, kemudian juga komunikasi dengan berbagai stakeholders di TB. Dan saya memutuskan untuk kembali ke kampus, sehingga senang sekali mendapat kesempatan dari Pak Sekretaris dan dari Bapeda untuk bisa mulai fokus lagi pada hal-hal yang sifatnya kajian akademik. Dan kebetulan saya mendapat amanat untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai inovasi penanganan dan kelembagaan infrastruktur. Yang ini merupakan topik yang saya kira sangat penting ya untuk senantiasa kita pikirkan, kita kaji, karena tentu saja pengembangan infrastruktur khususnya di Jawa Barat menjadi salah satu tantangan besar. Kalau kita lihat masalah-masalah praktis yang kita hadapi sehari-hari, dari mulai kemacetan di kota-kota utama di Jawa Barat ini, itu adalah persoalan infrastruktur. Kemudian juga bencana-bencana banjir, itu adalah bagian dari persoalan infrastruktur. Masalah-masalah pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Jabar Selatan misalnya, itu juga persoalan infrastruktur, sarana pendidikan, dan sebagainya. Nah, tentu isu utama yang sering dilontarkan adalah masalah pembiayaan, di mana memang dana untuk membangun infrastruktur yang ideal itu luar biasa sangat mahal, sehingga salah satu strategi yang ditempuh adalah melibatkan sumber-sumber dana dari non pemerintah melalui KPBU. Nah, namun dalam kesempatan ini saya tidak akan fokus pada persoalan pembiayaan. Saya kira akan ada sesi khusus ya Pak Sekretaris. Nah, saya lebih pada mungkin mereview kembali prinsip-prinsip dalam kelembagaan infrastruktur. Adapun sedikit mengenai inovasi penanganannya saya akan sampaikan di bagian akhir nanti ya. Terutama saya kaitkan dengan perkembangan disruptif digital teknologi Pak Eko, yang ini tentu harus menjadi bagian dari strategi dan rencana pengembangan kita, bagaimana mengakomodasi perkembangan teknologi itu untuk bisa meningkatkan kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan pengantar, barangkali mohon bisa dipindahkan. Nah, ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali pada pengertian yang fundamental ya, sebelum nanti kita masuk ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis dan operasional. Mari kita renungkan kembali, karena kata kunci yang diamanatkan ke saya adalah salah satunya adalah pengelolaan dalam perspektif kelembagaan. Maka coba kita pahami kembali Bapak Ibu sekalian untuk merefresh pemahaman kita tentang peran kelembagaan ini, dan kembali kepada definisi yang selalu saya sampaikan pada mahasiswa saya di kelas pengantar kelembagaan perencanaan ya, diantaranya oleh Klinger, Meyer, and Peok. Ini fundamental sekali Bapak Ibu. Institution reverse the rule of the game or the humanly devised constraints that shape
human interaction in society ini sangat fundamental sekali, karena berbicara mengenai kelembagaan itu terkait dengan usaha kita untuk menegakkan aturan main. Nah, aturan main ini sangat kita perlukan dalam rangka menghadapi perilaku manusia, ya, kendala-kendala yang ditimbulkan oleh perilaku manusia. Ya, nah perilaku manusia ini unik nih Bapak Ibu di dalam perspektif kelembagaan. Kenapa unik? Karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan dua potensi karakter pada saat yang bersamaan, ya. Jadi di satu sisi manusia itu memiliki potensi sifat-sifat baik, ingin bekerja dengan baik, disiplin, berkontribusi pada kepentingan publik dan seterusnya. Nah, tapi ya itu sudah sudah sunatullah, bahwa yang Maha Kuasa juga kadang-kadang ya melengkapi sifat manusia dengan hal-hal yang kurang baik. Ya, dalam ilmu teori kelembagaan disebut dengan opportunistic behavior. Jadi suka ada potensi perilaku untuk mementingkan diri sendiri, gitu ya, melanggar ketentuan yang ada, tidak rela berkorban untuk kepentingan umum. Nah, oleh karena itu diperlukan rule of the games. Sebetulnya inti dari kelembagaan itu adalah di situ, bahwa nanti implementasinya dibuat peraturan, dibuat simplifikasi sistem secara online supaya mengurangi, itu sebetulnya semuanya dilakukan dalam rangka mengurangi ruang opportunistic behavior, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat contoh sederhana untuk memberikan gambaran yang yang lebih real kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih yang dimaksud dengan humanly devised constraint itu, ya kita lihat aja persoalan kemacetan misalnya, kemacetan lalu lintas. Nah, meskipun jalan yang kita bikin sudah cukup lebarnya, tapi di situ tetap macet. Kenapa? Ya ditimbulkan oleh perilaku dari pelaku pergerakan. Apakah supir angkot yang sembarangan berhenti, gitu ya? Apakah ada on street parking yang meskipun tidak diizinkan kekeh bandel di situ, dan seterusnya dan seterusnya. Itu inti dari pengertian kelembagaan. Jadi persoalan kelembagaan ini pada dasarnya kita bangun, kita kembangkan untuk memberikan guideline atau arahan, koridor di mana perilaku individu itu harus ikut pada koridor itu. Kemudian dia juga kita kembangkan untuk mereduksi atau mengurangi ketidakpastian. Bapak Ibu, kalau tidak ada aturan-aturan yang kita kembangkan dalam sistem kelembagaan, maka muncul ketidakpastian dalam banyak hal. Uncertainty, ini gimana ya? Kalau saya mau ngurus sesuatu itu gimana prosedurnya? Ya, tata caranya seperti apa? Nah, dalam situasi di mana tidak ada peraturan dalam sistem kelembagaan, uncertainty itu membuka peluang untuk adanya inefisiensi. Terus misalnya terjadi hal-hal yang di luar SOP dan sebagainya, gitu ya. Kelembagaan itu fungsinya adalah menciptakan kepastian. Jadi kalau ada suatu urusan pasti ini prosedurnya, aturannya jelas. Ya, nah tentu dia menjadi publik menjadi jelas apa yang harus dilakukannya. Nah, kalau tidak ada aturan itu akan terjadi turbulensi sehingga sistem menjadi chaos, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Nah, jadi intinya kelembagaan itu adalah menciptakan suatu situasi yang lebih bisa diprediksi, bisa diikuti secara jelas SOP-nya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Berikutnya silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kemudian memperkuat kembali tadi yang sudah saya sampaikan, sudah penambahan dari penjelasan awal tadi. Saya kira ini masih sama, kita bisa ke caption berikutnya. Nah, jadi kelembagaan itu dia mengembangkan berbagai rules, gitu ya, norma dan strategi untuk membuat agar interaksi antar aktor yang ada dalam proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur itu menjadi jelas, gitu ya. Sekarang sering muncul pertanyaan, apa sih bedanya institusi dengan organisasi? Kalau kelembagaan itu
merujuk pada istilah institusi, tapi ada juga kita mengenal kata organisasi. Ya, untuk penambahan wawasan Bapak Ibu, barangkali kita perlu paham apa sih bedanya institusi dengan organisasi. Secara umum bisa saya sampaikan bahwa organisasi itu perwujudan yang lebih simpel sebetulnya dari apa yang dimaksud dengan kelembagaan. Jadi kelembagaan itu pemahamannya lebih komprehensif. Dia di dalamnya mengandung unsur-unsur yang kadang-kadang virtual ya. Tidak, kalau organisasi kan kita membayangkannya sebagai organ-organ pembagian fungsi-fungsi, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan seterusnya, itu organisasi. Tapi pengertian kelembagaan sendiri adalah sesuatu yang lebih besar, lebih komprehensif. Di dalamnya ada aturan main. Ya, kadang-kadang aturan main dan kesepakatan itu tidak selalu sifatnya formal dalam bentuk aturan yang tertulis, tapi ada kesepakatan-kesepakatan yang diciptakan oleh budaya misalnya ya, kebiasaan mengenai ini, hal ini dilakukan baik tapi tidak baik. Aturan tertulisnya sih tidak ada Pak, tapi kita membangun interaksi antar manusia berdasarkan norma dan etika yang tidak tertulis tapi sudah membudaya, sudah embedded dalam perilaku kita sehari-hari. Itu adalah kelembagaan. Jadi misalnya budaya malu, budaya malu kan nggak pernah ada tertulisnya di apa itu, di aturannya gitu, bahwa misalnya ditulis secara eksplisit di Bapeda ini aturannya bahwa kalau bekerja memakai celana pendek itu misalnya seharusnya Anda malu, itu nggak pernah tertulis, tapi ya itu sudah embedded ya sebagai bagian dari cultural values kita. Nah itu masuk dalam pengertian kelembagaan ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak tertulis orang ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, udah nggak ada aturannya juga. Nah di situ ada relativitas pandangan, sehingga sebaiknya semakin aturan itu ada dalam bentuk tertulis itu semakin baik karena referensinya jelas. Kalau enggak orang bisa berdebat dalam hal-hal tertentu. Demikian ya. Mari ke halaman berikutnya. Nah kemudian fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam pengertian atau lingkup kelembagaan itu. Ini Bapak Ibu untuk merefresh Bapak Ibu sekalian, di dalamnya kan ada masalah roles, responsibility dan function ya. Ada peran, tanggung jawab dan fungsi. Itu baik dalam tahap merencanakan, menyusun regulasi, kemudian melaksanakan kegiatan servis, melakukan monitoring, pembiayaan dan lain sebagainya ya. Itu di kotak yang atas kiri itu adalah fungsi-fungsi yang harus dijalankan di dalam lingkup kelembagaan, khususnya di perencanaan infrastruktur, perencanaan dan pembangunan infrastruktur ya. Lalu aktor-aktornya siapa saja ya, atau fungsi-fungsi yang harus dimainkan oleh aktor itu apa? Membuat kebijakan ya, menyusun rencana, bertindak ya, kemudian menegakkan aturan dan pelaksanaan program. Ini sih saya yakin sudah menjadi bagian dari kegiatan Bapak Ibu sehari-hari ya. Ada policy itu sangat fundamental di atas, sifatnya kebijaksanaan dasar, lalu dituangkan dalam rencana, kemudian rencana itu mendasari aksi, aturan dan program. Nah di dalamnya yang melaksanakan semua itu ada people atau actors ya, di antaranya adalah kita semua. Bapak Ibu saya kira pada posisi sebagai policy makers, pembuat kebijakan ya. Nanti tentu saja dalam pembangunan infrastruktur itu ada stakeholders lain yang turut membantu tugas Bapak Ibu sekalian, baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Misalnya saya dari akademisi termasuk dalam aktor yang terlibat dalam proses pengembangan kelembagaan ini, dalam memberikan masukan-masukan, informasi dari sisi akademis misalnya. Nah tapi juga di dalamnya nanti ada organisasi, apakah itu konsultan, kemudian individu yang pakar di bidang infrastruktur misalnya juga terlibat ya. Ini merupakan satu siklus yang menerus terjadi sehari-hari, menjalankan fungsi dan tanggung jawab itu, menghasilkan produk-produk kebijakan, rencana, aksi dan seterusnya yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang ada di bawah itu ya. Baik, berikutnya. Nah Bapak Ibu sekarang kita agak menurun sedikit dari pemahaman tentang kelembagaan yang tadi fundamental itu, yang tugas utamanya adalah membangun dan menegakkan rule of the game tadi ya, agar tujuan dari sebuah
fungsi kelembagaan itu bisa tercapai, kita agak turun pada definisi yang lebih operasional dari apa yang kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah itu pada dasarnya adalah sebuah organisasi juga ya, bagian dari kelembagaan tadi. Nah, tapi tentu pemerintah atau governance memiliki definisi yang lebih fokus, lebih khusus, yang kira-kira Bapak Ibu bisa lihat di sini dari apa yang disampaikan oleh Birman tahun 2009 ya. Governance is a process that brings together actors from the public and the private sphere to steer societies by a variety of mechanisms that include institution, but also partnership, network, belief system, and so on and so forth. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ fungsi pemerintah, ya Bapak Ibu sekalian tentunya sebagai staf Bapeda itu kurang lebih ya seperti dirijen ya, brings together. Bapak Ibu itu adalah dirijen sebetulnya untuk menghasilkan suatu proses perencanaan dan pertimbangan-pertimbangan arah pembangunan di Jawa Barat ini yang baik. Itu dirijennya ya tentu ada di Bapeda di sini, di tangan Bapak Ibu. Tapi dia brings together semua aktor, apakah itu dari lembaga publik lain yang relevan, ya termasuk dari ITB. Saya kira ITB adalah lembaga publik di bidang pendidikan dan penelitian. Nah, juga private sector ya, calon-calon investor misalnya, termasuk konsultan ahli yang bisa memberikan atau mengelaborasi suatu kebijakan perencanaan tata ruang, infrastruktur dan sebagainya. Ya. Kemudian semua itu dikumpulkan ya pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya. Jadi kalau itu titik yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada 6 dimensi dari governance. Saya kira ini berulang-ulang disampaikan, tapi nggak ada salahnya kita untuk untuk merefresh kembali. Ada 6 dimensi dari peran pemerintah yang sangat fundamental, yaitu accountability, transparency, kemudian productive relationship, advokasi, clarity and purpose, dan responsiveness ya. Jadi accountability dan transparency itu kan kurang lebih sama pengertiannya ya. Dalam manajemen pemerintahan yang modern sangat penting untuk kita menjaga akuntabilitas dan transparansi dari program-program yang Bapak Ibu rumuskan ya, baik terhadap publik yang menjadi subjek dari perencanaan pembangunan kita maupun terhadap stakeholder lain. Dengan demikian maka semua pihak akan mengerti apa yang disusun oleh kita. Nah, mengertinya publik akan rencana atau apapun kebijakan yang kita susun itu adalah hal yang sangat baik, karena nanti akan menimbulkan daya dukung ketika rencana kita itu akan diimplementasikan. Kalau publik tidak memahami apa yang akan kita lakukan, maka daya dukung itu tidak akan tercipta secara optimal ya, karena orang nggak ngerti ini maksudnya apa ya, mau ngapain. Nah, bahkan di dalam konteks strategi komunikasi publik bisa jadi kalau tidak dimengerti itu bisa menimbulkan misunderstand, bahkan sesuatu yang baik pun bisa jadi muncul malah kecurigaan, ini mau ngapain nih Bapeda atau pemerintah Jawa Barat ya, malah curiga biasa kan. Apalagi kalau sekarang, zaman sekarang tuh kalau ada orang yang iseng-iseng dalam ketidakpahaman disebarkan informasi hoax ya, malah jadi mempersulit situasi. Sesuatu yang mestinya bisa dilakukan dengan baik, niat kita baik, malah jadi berkembang menjadi sesuatu yang kurang baik. Itu prinsip dari accountability dan transparansi. Kemudian productive relations, jelas. Jadi tiap kita melakukan suatu relasi engagement dengan pihak manapun, maka harus selalu terukur manfaat yang akan ditimbulkannya itu apa. Katakanlah sekarang misalnya Pak Eko tadi sampaikan ada kerjasama dengan Dekan SAPPK ITB, ada suatu relationship di situ, engagement, hubungan, ya tentu harus perhitungkan manfaatnya apa ya. Kalau Bapeda itu ada kerjasama dengan SAPPK ITB, ya diantaranya barangkali apa yang kita lakukan sekarang gitu ya Pak Eko ya. Nah ini nanti dalam keseharian Bapak Ibu, tiap ada satu skema yang melibatkan pihak lain, memang harus selalu dalam suatu pemerintahan yang modern, kita selalu berorientasi pada outputnya apa, outcomes yang apa yang kira-kira bermanfaat untuk kepentingan umum melalui amanah yang diemban oleh Bapeda. Demikian juga pengertian advokasi ini adalah keberpihakan terhadap masyarakat, kemudian kejelasan dari tujuan
Ya, ini penting, hampir sama dengan soal productive relationship tadi. Kadang-kadang banyak ya program pemerintah, bukan di Jawa Barat, saya kira Pak Eko, di tempat lain ya, yang nggak jelas sebetulnya manfaatnya untuk apa, ya. Nah, itu pada masa-masa periode manajemen pembangunan yang lalu, hal itu sering terjadi Bapak Ibu. Terus terang aja, karena saya ketika pertama lulus tahun berapa ya, kira tahun 95, dan mulai bekerja sebagai seorang planolog, kadang-kadang saya itu mendapat pekerjaan yang menurut pikiran saya ini sebetulnya kurang bermanfaat ya. Contoh nih Bapak Ibu ya, saya tuh pernah mendapat pekerjaan untuk pembangunan pelabuhan rakyat di suatu provinsi di Kalimantan sana. Nah, tapi kurang jelas waktu itu ini untuk apa sih sebetulnya, karena aktivitas ekonominya belum ada di situ. Nah, memang mereka punya argumen, nanti Pak kalau pelabuhan sudah ada ini untuk memancing agar kegiatan ekonomi nelayan lokal mulai tumbuh. Benar sampai situ. Tapi kemudian itu kan seharusnya diikuti dengan strategi feeder roadnya, feeder akses. Jadi kalau ada pelabuhan supaya nelayannya itu mulai beraktivitas di situ, kan ini kan untuk adanya akses menjual misalnya ikannya itu ke daerah market, itu kan mesti ada jalannya ya. Nah, itu belum ada Pak. Jadi cuman pelabuhannya yang dibangun, feeder roadnya belum. Saya katakan seharusnya sih feeder roadnya dulu, tapi karena waktu itu udah kadung itu sudah kontrak, udah saya kerjain juga ya. Nah, tanpa suatu keyakinan bahwa pembangunan itu memberikan manfaat yang real. Itu yang dimaksud atau bagian dicontoh yang dimaksud dengan clarity of purpose, Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari sebuah skema pembangunan itu harus terukur dan jelas manfaatnya ya. Ya meskipun tadi dalam kasus pelabuhan rakyat itu tidak juga 100% sia-sia ya, hanya stepnya dalam kasus itu kurang baik. Seharusnya feeder roadnya dibangun atau paling tidak pada saat yang bersamaan pelabuhannya selesai, feeder roadnya atau jalan-jalan penyambungnya juga selesai. Jadi langsung bisa dipetik manfaatnya. Nah, karena saya kemudian belakangan mendengar beberapa pelabuhan yang dibangun dengan skema yang sama akhirnya tidak dipakai dan rusak saya dengar beberapa tahun kemudian ya. Padahal dana pembangunan yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur itu luar biasa sampai miliaran, karena pelabuhan kan tentu saja nggak murah ya Bapak Ibu sekalian, meskipun kelas pelabuhan kecil. Itu contoh dari clarity of purpose. Nah, responsiveness sama. Kalau responsiveness itu artinya setiap program yang disusun oleh pemerintah itu harus kontekstual, mampu merespon persoalan yang ada di masyarakat. Apakah itu bentuknya kebutuhan air bersih, adanya ancaman gempa dan sebagainya. Ya, itu yang maksud dengan responsiveness. Silakan. Ya, ini masih mengenai itu. Saya kira yang ini kita bisa skip sedikit. Ibu sekalian, silakan dilanjutkan. Ini coba ya, ini masih definisi tentang pemerintahan. Nah, ini sebetulnya begini, yang ketiga ini saya ingin khusus mendiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Kata kunci yang salah satunya adalah efisiensi ya, karena kalau yang lain mungkin sudah tidak terlalu aneh. Salah satu fungsi dari governance adalah regulate the sector to ensure discipline, order, efisiensi. Ya, belakangnya ada macam-macam, travel safety dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kan di judul awal disampaikan salah satu keywordnya adalah mengenai inovasi tadi ya, inovasi kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur. Inovasi itu sangat erat dengan pengertian efisiensi, Bapak Ibu sekalian. Tadi juga saya sampaikan bahwa pada saat sekarang ini seiring dengan perkembangan teknologi digital ya, yang Bapak Ibu tentu sudah sangat paham, yang di kalangan kampus itu kan sekarang terkenal dengan industri 4.0 itu ya, yang basisnya atau intinya adalah suatu situasi terkini yang tulang punggung dari pelaksanaan berbagai kegiatan itu berbasis pada teknologi digital. Ya, yang kalau gampangnya sih teknologi digital itu apa sih? Ya udahlah yang Bapak Ibu tiap hari pegang-pegang itu ya di gadget Bapak Ibu tuh.
ada WhatsApp grup, ada macam-macamnya, kira-kira itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu lompatan yang luar biasa dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat, bernegara maupun di sektor pemerintahan. Ya, jadi kalau dulu itu kan SOP dari pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di bidang infrastruktur itu harus menempuh cara-cara yang manual, ya. Katakanlah pembayaran rekening listrik dan air bersih aja, kalau dulu kan mesti baris kita di loket, ibu harus menghabiskan waktu kira-kira bisa 1 sampai 2 jam ya kalau hanya melakukan pembayaran. Sekarang enggak, dengan mobile banking ya dalam beberapa detik selesai itu urusan. Nah, itu adalah potensi yang kalau kita terapkan pada pengelolaan infrastruktur itu bisa luar biasa dampaknya, sehingga segala sesuatu bisa dikerjakan lebih efisien, lebih cepat, tidak harus secara manual dan sebagainya, ya. Tentu nanti di bagian akhir saya ingin tunjukkan bagaimana sih hal seperti itu bisa diadopsi oleh kita bersama sehingga terjadi peningkatan kinerja dari pelayanan pengelolaan infrastruktur, khususnya apa yang bisa direncanakan melalui Bapeda, di mana Bapak Ibu sekarang bekerja, ya. Saya kira yang ini kita skip. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu satu topik yang menurut saya silakan direnungkan. Nah, untuk kita diskusikan di bagian akhir nanti dari sesi ini, saya ingin menyampaikan apa yang dipikirkan oleh Williamson tentang tipologi kelembagaan, Bapak Ibu sekalian. Tadi kan saya sampaikan, kelembagaan itu tujuan utamanya menegakkan rule of the games, ya, aturan main. Aturan main itu di dalamnya kan harus ada aturannya dulu, harus lengkap, ya. Aturan mengenai apapun harus ada. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menegakkan aturan, ya. Aturan sudah ada, kalau tidak ditegakkan atau yang kita kenal dengan law enforcement, maka aturan tinggal hanya aturan. Jadi law enforcement itu gimana bisa tegak? Di situ harus ada reward and punishment, gitu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Harus ada hukuman bagi yang melanggar dan penghargaan bagi yang mengikuti aturan. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa perilaku manusia dalam sistem kelembagaan itu kalau menurut Williamson itu ada tingkatannya, seberapa mudah atau seberapa cepat perilaku itu bisa diubah. Nah, kan tujuan kita dalam kelembagaan itu tadi mengarahkan dan mengubah perilaku manusia yang asalnya kurang baik menjadi baik, ya. Misalnya tadi supir angkot, ya Bapak Ibu, supir angkot yang suka berhenti sembarangan. Nah, ini di bidang transportasi ini, contoh aja. Itu mengubahnya itu seberapa cepat. Nah, menurut Williamson, perilaku manusia dalam konteks kelembagaan itu ada 4 kategori katanya. Dari mulai yang informal, formal, governance, dan resource allocation atau employment related. Keempat kategori atau tipologi kelembagaan itu dikembangkan oleh Williamson berdasarkan tingkat kemudahannya dia diubah. Nah, kalau yang informal itu adalah dasar-dasar perilaku manusia yang embedded, yang sudah terbentuk secara turun-temurun berdasarkan suatu keyakinan kultural atau agama dan sebagainya, ya. Itu yang informal. Jadi dia diubahnya konon katanya mengubah yang begitu tidak bisa dalam 1 dekade, tapi harus berabad-abad barangkali, ya. Ya, itu yang informal. Contoh dari perilaku yang ada dalam kategori informal menurut Williamson itu adalah kebiasaan kita, etika yang sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh orang tua kita. Ya, itu tentu tidak mudah diubah. Apalagi kalau kita misalnya berbicara keyakinan, ya, keyakinan agama itu kan sesuatu yang mungkin seumur hidup seseorang manusia itu nggak mungkin diubah tuh agamanya. Suruh pindah agama nggak mungkin. Itu masuk dalam kelompok yang informal. Juga misalnya rasa hormat kita terhadap orang tua, itu adalah sistem value yang ada dalam kelompok informal. Nggak mudah bagi seseorang untuk diubah agar menjadi durhaka terhadap orang tuanya, gitu, ya. Itu nggak mungkin diubah. Nah, kalau yang positif-positif sih nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Yang positif-positif nggak apa-apa, nggak usah diubah, malah jangan diubah, malah seperti kepercayaan agama, rasa hormat terhadap orang tua. Masalahnya ini kalau ada
kebiasaan perilaku yang negatif, tapi ada yang pada kelompok informal. Nah, ini masalah nih. Karena apa? Diubah susah, tapi dampaknya jelek. Bapak Ibu bisa memikirkan nggak contoh yang seperti itu? Ada value atau perilaku yang sifatnya negatif, tapi masuk dalam kategori informal, susah diubah. Tapi dia sudah turun temurun gitu ya, sehingga dia merasa itu sebagai sesuatu yang sudah seperti baik-baik saja. Nah, itu tantangannya di situ. Ambil contoh apa ya? Ini mohon maaf ya kalau contohnya mungkin agak terlalu bias kesukuan. Ada satu suku yang mungkin orang sudah bilang itu nyupah. Nyupah itu apa ya? Ya ngalemar ya kata orang Sunda ya. Terus ngalembar ya Bu ya. Ya nyupah kalau kata orang Sunda. Nah, terus buang itunya, buang kotor kan suka dibuang tuh dalam setelah di apa itu? Ya, tampolong ya Bu ya. Iya, kalau pas di rumah pakai tampol nih, kalau pas di tempat umum dia meludahnya sembarangan. Jadi merah di sana sini. Saya nggak menyebut etnisnya nih. Ada etnis yang seperti itu. Dan bagi dia itu baik-baik aja. So what katanya, ini kan sejak nenek moyang saya juga seperti ini, ngapain sih dipersoalkan gitu ya. Itu yang maksud dalam kelompok tadi yang saya maksud dengan kebiasaan yang masuk dalam kategori kelembagaan informal menurut Williamson. Tapi mengubahnya waduh susah Pak, puluhan tahun. Padahal kita tahu itu menimbulkan ketidakbaikan dalam konteks keindahan lingkungan. Ya, coba kalau tiba-tiba kita bilang datang kelompok komunitas itu mengatakan itu jelek, bikin kota kotor, hentikan kebiasaan itu, waduh, ya bukannya diturut malah kita malah terus kamu enak aja katanya. Ini sudah beratus-ratus tahun nenek moyang saya melakukan hal seperti ini. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bergeser ke kanan itu hal-hal yang lebih bisa mudah dimodifikasi, diubah, itu masuk dalam kategori formal. Kalau formal itu misalnya undang-undang gitu ya, undang-undang dasar 45 itu katanya masuk dalam kelompok yang formal. Dia cukup embedded tapi sebetulnya memungkinkan untuk diubah. Ya, undang-undang dasar tuh, undang-undang dasar kan nggak gampang diubah tapi boleh diamandemen ya, gitu. Ya, makin ke kanan governance itu masih bisa dimodifikasi, itu katanya sih dalam tahunan lah 5 tahun gitu. Kalau governance itu Bapak Ibu itu adalah hal-hal aturan-aturan kesepakatan yang sifatnya itu mengikat tapi bisa diubah melalui peraturan daerah, peraturan gubernur dan sebagainya, itu yang masuk dalam governance. Ya, dalam 5 tahun bisa diubah asal DPRD-nya aja ini apa kompak ya, bisa. Nah, yang praktikal yang bisa diubah dalam jangka waktu pendek karena hanya menyangkut persoalan kebijakan penganggaran, penempatan orang di tempat yang tepat, itu yang terakhir, resource allocation and employment related. Itu mah bisnis-bisnis keseharian yang agak bisa diubah aturannya secara fleksibel. Nah, mengapa saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian? Karena inti kelembagaan tadi adalah menciptakan rule of the game untuk membuat sistem bekerja secara efisien, tapi di dalamnya kalau Bapak Ibu menemukan suatu kasus, ini kenapa masalah ini angel bener, nggak selesai-selesai nih di urusan sampah ya, di urusan air bersih, di urusan kemacetan lalu lintas. Jangan-jangan ini memang adalah kelompok persoalan kelembagaan pada kategori informal. Kalau Bapak Ibu mengetahui dan yakin itu di kategori informal, memang nggak bisa rusuhan mengubahnya. Jangan memaksakan ya. Meskipun strategi jangka panjang harus dirumuskan, tapi jangan ngotot untuk, karena kita tidak tahu. Oh, dipikirnya bisa lah kita ubah tanpa tahu ke teori Williamson ini. Bisa memang tidak sinkron programnya, dipaksakan. Yang muncul bukan suatu progres kebaikan, malah chaos. Ya, jadi masing-masing itu harus disesuaikan dengan karakter dari kelompoknya. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan lanjut yang tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin masuk ke beberapa contoh kasus untuk mengelaborasi pengantar yang tadi sifatnya mendasar dari saya ya, supaya lebih nampak pada kasus-kasus yang operasional. Ini yang kasus pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kelembagaan dalam koordinasi perencanaan transportasi metropolitan Bandung ya. Pengantarnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kasus yang pertama, ini sebetulnya saya ambil dari disertasi doktor saya, di mana waktu itu saya melihat adanya masalah perencanaan transportasi metropolitan Bandung
Bapak Ibu tentu sudah sangat paham ya, kalau saya menyebutkan Metropolitan Bandung itu adalah kawasan yang terdiri dari beberapa kabupaten kota ya, yang intinya adalah kota Bandung, kemudian dia bersama-sama dengan beberapa kabupaten kota, yaitu ada kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, termasuk Sumedang juga masuk ya dalam definisi yang kita sebut sebagai Metropolitan Bandung. Nah Bapak Ibu, kan Metropolitan Bandung itu satu secara keruangan, secara fungsi keruangan dia kan satu kesatuan ya, nggak bisa dipotong-potong ya kan. Misalnya transportasi nih, memangnya ini saya nih kerja di ITB sebagai dosen, rumah di Cimahi, kan waktu nyari kerja nggak bisa dipaksain, pada saya orang Cimahi kerjanya mau di Cimahi nggak bisa. Ibu bapak juga saya kira banyak tuh yang rumahnya di luar kota Bandung meskipun kantornya bapak ini masuk di wilayah kota Bandung. Jadi fungsi ruang itu nggak dibatasi oleh batas administrasi kan? Ibu rumah di mana, belanja di mana, ya kan? Sehingga sistem transport dalam skala metropolitan itu dia satu sistem yang saling berhubungan. Nah, masalahnya setelah pasca reformasi turun undang-undang mengenai desentralisasi daerah, otonomi daerah, ya, maka perencanaan waktu itu bersifat terfragmentasi. Karena Bapak Ibu tahu kewenangan kabupaten dan kota, bapak-bapak wali kota dan bapak-bapak bupati itu almost absolut di wilayahnya masing-masing dengan undang-undang otonomi. Ah terserah saya dong mau ngapain juga gitu. Sehingga pada saat itu, pada saat saya melakukan penelitian disertasi saya kira-kira 8 tahun yang lalu, terjadi kekacauan dalam perencanaan transportasi skala metropolitan. Di satu sisi sistemnya itu saling kait-mengait, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Di sisi lain perencanaannya terfragmentasi dan masing-masing merasa punya kekuasaan begitu. Akibatnya banyak yang nggak nyambung. Terjadi fenomena bottleneck, jalan dari kota Bandung yang 4 lajur masuk kota Cimahi 2 lajur. Dan kata kota Cimahi, saya mah cukup 2 lajur, kata kota Bandung enggak harus 4 lajur atau nggak nyambung. Terjadilah fenomena bottleneck di situ. Bottleneck itu kayak leher botol, jadi dari sini 4 lajur kendaraan banyak, begitu masuk ke daerah yang sempitnya, ke daerah leher botolnya ya menyempit, jadilah macet. Itu salah satu fenomenanya di daerah itu Dr. Junjunan, begitu masuk ke Gunung Batu. Sekarang mending ada tolnya ya, dulu kan nggak ada. Waduh, terjadi bottleneck di situ. Dan hampir sama fenomenanya di hampir semua perbatasan kota Bandung dengan kabupaten kota tetangganya ya. Jadi masing-masing terfragmentasi, nggak mau bekerja sama. Wah, gimana nih caranya? Padahal koordinasi perencanaan pembangunan khususnya transportasi di skala metropolitan harus terkoordinasi. Gimana nih? Akhirnya saya melakukan penelitian dari perspektif kelembagaan. Silakan dilanjutkan, Ibu. Nah, waktu itu melalui satu metodologi yang tentu tidak perlu saya jelaskan caranya seperti apa, ya. Ternyata apa yang dipikirkan oleh aktor-aktor perencanaan itu ada 4 elemen pokok, Bapak Ibu, yang membuat mereka enggan bekerja sama. Ya, itu yang 4 itu saya sampaikan kesimpulannya pada Bapak Ibu. Ada 4 PS itu perception system atau pokok-pokok pemikiran lah apa. Kan waktu itu respondennya itu ada yang dari eksekutif, ada ketua Bapeda, ada yang dari legislatif, anggota dewan, saya tanyain semua ya di disertasi saya tuh. Nah, keluarlah ini Pak, kalau diperas gitu ya, alasan mereka malas bekerja sama itu untuk tadi perencanaan bersama itu kalau diperas ada 4 alasannya itu. Yang pertama itu legalistic and local government cultural aspect, yang paling penting, elemen paling utama itu. Legalistik itu begini penjelasannya, nggak ada kepastian hukum pada saat itu lah ya, kalau sekarang mungkin sudah lebih baik. Jadi 8 tahun yang lalu mereka enggan bekerja sama karena belum ada perangkat hukum yang mengatur bagaimana tata hubungan antar pemerintah daerah kalau bekerja sama. Jadi intinya begini, ntar kalau saya sepakat tentang pembangunan transportasi itu apapun dengan tetangga saya, pemerintah daerah tetangga saya, kalau mereka melanggar kesepakatan nggak ada jaminan hukumnya, jadi rugi di emang atau hari itu mah gitu kira-kira kalau bahasa Sundanya ya, atau rugel di emang, karena nanti saya udah sepakat orang lain melanggar, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bagaimana legalistik aspek atau kepastian hukum menjadi suatu hal yang penting ya kan di dalam menciptakan terjadinya koordinasi. Baru contoh aja ini mungkin di aspek-aspek tugas Bapak Ibu yang lain dalam pengembangan perencanaan infrastruktur di Bapeda ini sama aja semuanya. Kalau nggak ada kepastian hukum, orang ngerod ya.
Nah, merod ini mudah-mudahan banyak orang Sundanya sih di sini. Jadi istilah-istilah saya itu pabaliut dengan istilah Sunda. Biarin dah kita mah di Bapeda Jawa Barat. Ya, Bapak Ibu yang bukan dari Jawa Barat, wayahna belajar bahasa Sunda seperti Bu Imas. Mana Bu Imas? Bu Imas orang Sunda. Manggawe naros ke Bu Imas. Merod itu jadi enggan. Kalau bahasa Inggrisnya biar keren, reluctant. Reluctant tuh malas Tuh, merod jadinya. Ya kan? Nah, saya ingin cerita satu lagi elemen yang saya temukan mengapa orang nggak mau bekerja sama, yang kalau dipikir nggak ada hubungannya, jauh bisa, tapi kenapa ya? Yang saya temukan itu salah satunya adalah high cost demokrasi. High cost demokrasi itu demokrasi biaya tinggi, di mana pemerintah calon pimpinan daerah itu harus keluar biaya kampanye yang sangat mahal untuk bisa terpilih. Nggak tahu benar atau tidaknya, Mas. Bapak Ibu mungkin lebih tahu ya, yang lebih dekat dengan apa itu area eksekutif. Kalau saya dari kampus kan jauh, nggak terlalu dekat dengan para pimpinan daerah. Katanya kalau mau kampanye itu mahal, keluar bermiliar-miliar. Saya nggak tahu benar apa enggak ya. Nah, terus kan saya lanjutkan dengan suatu metode yang namanya in-depth interview yang mendalam dengan para pelaku waktu itu. Kenapa? Apa hubungannya sih malas bekerja sama untuk merencanakan transportasi yang komprehensif demi kebaikan metropolitan itu dengan demokrasi biaya tinggi? Kenapa hubungannya, gimana? Penjelasannya itu ya begini, Pak. Kan uang kampanye itu harus dikembalikan. Ya, salah satu cara mengembalikan uang kampanye itu adalah melalui perizinan lokasi. Karena lokasi itu ada fee-nya, nggak tahu fee-nya resmi atau tidak resmi, saya nggak tahu ya. Nah, jadi kalau saya bersepakat dengan pemerintah daerah lain tentang penggunaan sebuah lahan dalam skema perencanaan pembangunan infrastruktur, maka itu mereduksi atau mengurangi, ya kan, otoritas saya dalam menentukan guna lahannya untuk apa. Bisa dipahami hubungannya, Bapak Ibu? Oh begitu, ternyata yang membuat pemerintah daerah itu malas bekerja sama diantaranya high cost demokrasi. Seperti nggak ada hubungannya, tapi the real reasons atau alasan yang aslinya mengapa enggan bekerja sama sampai ke urusan-urusan kayak begitu. Itu ada di yang PSG 4, socio-economic and political aspect, ya, adanya di political aspect. Nah, baik Bapak Ibu, itu adalah hasil kesimpulan atau temuan saya mengenai mengapa terjadi fenomena perencanaan terfragmentasi di 2010, berarti berapa 10 tahun yang lalu ya. Nah, ceritanya sekarang kira-kira 8-9 tahun kemudian saya melakukan penelitian untuk meninjau kembali apakah elemen-elemennya masih sama nggak dengan 8 tahun yang lalu yang membuat orang masih malas bekerja sama. Nah, kita lihat di yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini di tahun 2018 saya melakukan penelitian yang sama dengan metode yang sama. Sekarang keluarlah 5. Kalau tadi 4 yang pokok, sekarang 5. Cuman yang menarik itu ada perubahan posisi dari prioritasnya. Sekarang itu yang paling penting yang dipikirkan oleh para aktor bukan lagi yang pertama tadi kan aspek legal ya, legalistik dan government culture, budaya pemerintahan yang malas bekerja sama, enggan gitu ya. Sekarang ternyata yang mencuat sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi bersedia atau tidak bersedianya antar pemerintah daerah itu bekerja sama dalam perencanaan itu adalah supra-regional institution support. Jadi mereka berpikir, sekarang ternyata kalau kita bekerja masing-masing teh susah ya, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Nah itu sebetulnya hal yang baik. Ternyata pemerintah daerah itu sekarang udah mulai berpikir bahwa kalau bekerja masing-masing, Bapak Ibu ya, itu lebih banyak nggak baiknya daripada baiknya, sehingga terjadi proses berpikir ulang. Kayaknya mah harus ada sekarang lembaga di atas kita yang menaungi semua pemerintah daerah yang ada di kawasan metropolitan menjadi koordinator agar ide-ide yang dibawa itu disinkronize di level supra-regional institution gitu. Itu hasil penelitian saya menunjukkan yang demikian. Itu kan sebetulnya satu hal yang baik ya. Kalau penelitian saya ini benar, hal yang baik. Ternyata sudah ada kesadaran kolektif sekarang tumbuh bahwa, karena mungkin pengalaman selama 10 tahun kan dari mulai tadi penelitian pertama saya 2010 sekarang 2018 kurang lebih itu satu window 8 tahun ya. Itu mungkin semua dari kita belajar, ternyata kalau
Pak Aing itu, ya, Aing ya, kembali nih istilah Sunda, Pak Aing itu apa sih? Ya, kumaha saya, terserah saya, itu ternyata lebih banyak nggak benernya daripada benernya. Yang baik itu kalau kita bersama-sama mensinkronkan perencanaan secara bersama-sama, gitu. Nah ini kan satu hal yang bagus, sehingga mudah-mudahan sih ya ke depan kita intenskan lagi forum-forum. Memang ininya harus ada nih supra-regional institutionnya, dan saya kira itu yang menjadi fungsi dari Bapeda Jawa Barat diantaranya ya kan, sebagai dirijen tadi Bapak Ibu. So, kalau Bapak Ibu ya bertugasnya itu 10 tahun yang lalu, dan saya jamin atau kalau ngundang perwakilan dari kabupaten atau kota ya untuk sinkronisasi, angel Bapak Ibu susah, bararandel dulu mah undang-undang otonomi daerah terserah saya gitu. Kalau sekarang udah lebih mau lagi mendengar ya. Ya mudah-mudahan aturannya juga Bapak Ibu lebih tahu. Mungkin peraturan gubernur atau apapun namanya sudah dimungkinkan secara regulasi untuk memang peran dari Bapeda sebagai dirijen tadi yang menyatukan pandangan dari semua daerah itu bisa lebih efektif. Karena hanya dengan cara itulah beberapa urusan di tingkat regional bisa diselesaikan secara terkoordinasi. Karena akan banyak Bapak Ibu selalu ya urusan-urusan itu yang nggak bisa kita serahkan secara individual ke daerah, benar nggak? Karena misalnya coba sekarang urusan bencana alam, mungkin aja yang kena bencananya kelurahan mana di kabupaten mana, yang penyebabnya adalah penggundulan hutan di daerah mana di kabupaten yang lainnya kan. Kalau kita nggak komprehensif dan pendekatannya dari atas, dari provinsi melalui Bapeda misalnya, ya susah tuh. Kata yang di atas, ya ini mah terserah saya, itu kan saya perlu untuk hidup sehingga harus mengkonversi hutan menjadi ladang. Ini urusan hidup mati dari penduduk yang ada di kelurahan ini nih. Padahal dengan konversi hutan itu airnya menggelundung ke bawah gitu. Daerah lain yang kena akibatnya. Tuh, untuk hal seperti itu nggak bisa lepas tangan dari supra regional institusi yang ada di atas. Ini harus dibicarakan secara terkoordinasi sehingga orang tahu bahwa perilaku yang dilakukan di suatu area bisa menimbulkan masalah di area yang lain, harus bertanggung jawab. Bahwa ada masalah tadi persoalan ladang untuk kehidupan dan sebagainya, ya dicarikan solusinya. Nggak berarti itu diiyahkan, tapi ya tadi enak di situ nggak enak di saya, ya kan? Satu ya mah teraus kamang katanya yang di daerah bawah, ya. Karena kamang nanti gimana. Nah itu adalah peran dari Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut. Nah Bapak Ibu, saya agak sedikit kembali untuk menyampaikan elaborasi dari penemuan saya ya mengenai elemen-elemen atau faktor-faktor yang membuat orang enggan bekerja sama. Ini yang tahun 2010. Jadi saya kembali ke yang 2010. Sebetulnya untuk memberikan contoh pada Bapak Ibu, setelah elemen-elemen pikiran yang menghambat kebersediaan bekerja sama tadi, saya plot berdasarkan tipologi Williamson yang sudah saya jelaskan tadi itu, ya, itu kan yang barisnya ada informal, formal, governance, and resource allocation ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau elemen-elemen yang saya identifikasi itu ada pada posisi atas, numpuk di yang informal misalnya, itu artinya apa Bapak Ibu? Nggak gampang diubah. Kan tadi saya bilang kalau yang kelompok informal mah ya ubahnya lama, mungkin 1 dekade 10 tahun baru ada harapan diubah. Tapi kalau yang bawah makin cepat bisa diubah. Contoh yang gampang diubah itu apa? Saya menemukan salah satu yang membuat orang enggan bekerja sama Bapak Ibu adalah asymmetric information. Asymmetric information itu tidak meratanya pemahaman informasi mengenai sesuatu hal. Kan Bapak Ibu kan kalau misalnya diminta memutuskan sesuatu tapi informasinya nggak lengkap, pasti ragu-ragu ya nggak? Contohnya mah gini aja tuh buat ibu-ibu nih terutama. Misalnya ibu teh mau beli telur di pasar Simpang, ya, mau beli telur nih, tapi informasinya kurang jelas bagi ibu itu telur itu ada ukuran apa saja, variasi harganya antar jongkok yang di pasar Simpang itu berapa aja, mana yang paling murah, mana yang
sok mahal yang ngejualnya, misalnya nggak jelas. Mana penjual yang kualitasnya telurnya biasanya suka jelek, dari 10 telur ayam hiji nu cacing calang gitu ya. Nah, informasinya misalnya nggak jelas, ibu itu nggak tahu, kan ragu mau memutuskan membeli, kan betul nggak? Ragu, nggak yakin. Jadi ibu berusaha dulu untuk cari-cari tataros dulu kan ke ibu-ibu lain yang sudah pernah, yang lebih tahu mahal. Oh katanya di sana mah begini-begini ya gitu kan, antar ibu-ibu. Nah kalau informasi itu lebih lengkap, dikuasai, maka pengambilan keputusan akan lebih yakin dan cepat diambil. Ini sama nih, orang itu enggan kerjasama menurut penelitian saya karena 10 tahun yang lalu informasi nggak jelas nih. Kalau saya kerjasama di suatu hal dengan kota lain, tangga saya, ini untung ruginya apa sih? Jangan-jangan dia itu strategi aja maunya kerjasama kita, padahal dia mendapat untung lebih besar, kita yang rugi gitu ya. Itu asymmetric information. Kalau yang lebih atas itu lebih rariut untuk ditanganinya. Kalau kita ambil contohnya yang informal nih, coba di situ kita ambil yang PS1, yang perception system pertama, yang legalistic and local government cultural aspect tuh Bapak Ibu tuh, yang kolom yang atas PS1 ya. Yang di kelompok informal itu diantaranya ada local government cultural aspect, diantaranya patrimony, clientelism, skepticism, yang membuat susahnya kerjasama karena ada unsur-unsur perilaku dalam budaya pemerintahan yang saya identifikasi. Ini bukan kata saya, ini mah kata responden waktu saya tanyain sampai mendalam lewat in-depth interview metodenya, dan anonim itu kan enggak, Pak nama saya jangan disebut di disertasi Bapak, ya enggak tuh, kalau disebut mah enggak keluar, nanti enggak jujur. Nah karena saya jamin anonim, maka keluarlah cerita tuh, ada ketua Bapeda, ketua DPR segala macam. Pak cenah susah kerjasama dari orang mah tuh gitu ya. Tuh ada skeptis itu sikap enggak, budaya kita enggak riuh lah katanya, ngapain kerjasama, buang-buang waktu, enggak usah, itu sikap skeptik namanya kayak gitu. Ada itu di dalam, bukan Bapak Ibu sekarang, enggak, sekarang wah semangat. Ini mah dulu 10 tahun yang lalu tuh, makanya saya tulis 2010. Bapak Ibu sekarang enggak ada, skeptis waktu itu. Coba mengubah sikap skeptis, lalu budaya patrimoni, terlalu hormat kepada atasan sehingga menutup ruang untuk inovasi. Ada ide atau lantai orang yang ngomong ke Pak Wali al-haji mutaksi, nah, gitu jawabannya waktu itu. Itu yang patrimoni. Patrimoni itu suatu cultural values, nilai kultur yang terlalu mengkultus individukan pemimpin secara berlebihan. Itu dalam budaya kita kan sangat kental, termasuk orang Sunda ya. Orang Sunda kan kasepuhnya kan hormat. Di satu sisi itu nilai yang bagus Bapak Ibu, tapi di sisi lain menimbulkan resiko di mana ide-ide cemerlang yang mungkin tumbuh dari alam pikiran para bawahan yang cerdas-cerdas itu terhambat karena ada perasaan tadi hormat. Lah, muslah Pak Gubernur ngotong real omong pinter main mau ngomong kayak orang salah dipecat gitu ya. Padahal siapa yang nggak tahu, kita nggak pernah tahu ide Bapak Ibu itu bisa jauh lebih canggih dari idenya Pak Gubernur, mungkin aja. Tapi patrimoni bisa menjadi suatu kendala. Kemudian dia ada di kelompok informal, mengubahnya gampang nggak bisa, nggak gampang. Pak, saya itu pernah kerja praktek di Gemeente di Groningen, di sana, di apa itu, di Inggris. Gemeente itu apa sih, lokal government ya, pemerintah daerah. Waktu kerja praktek, waktu saya ngambil master, dan nggak ada budaya begitu. Kalau diskusi nih sama ada Mr. Major di sana, Pak Wali Kota, ada staf muda, semua bicara tuh bebas ya, santai gitu ya, nggak ada satu psychological barrier atau kendala psikis, nggak ada. Karena apa? Mereka budayanya sudah, siapapun yang bicara nggak dilihat orangnya, tapi ide dia bagus kok enggak. Nanti diuji sama-sama, kalau jelek ya mohon maaf gitu. Tapi kalau bagus, mau datangnya dari staf paling bawah, very welcome. Jadilah itu hal yang dikerjakan bersama-sama. Yang diadu itu argumennya. Nah, nggak ada perasaan khawatir atau apa. Itu kan satu budaya ya yang memang kadang-kadang nilai negatifnya ada. Saya perhatikan, kurang ajar nih orang anak-anak muda teh ngomong nanti cicil-wengan gitu ya. Seperti kalau di budaya kita mah, aduh nggak enak melihatnya. Tapi sisi baiknya ada. Ide-ide yang baik itu berkembang, diterima sepanjang argumen dia make sense. Nah itu di situ Bapak Ibu tuh ada di informal dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat lebih jauh, apa sih untuk introspeksi kita bersama, bukan Bapak Ibu saja termasuk saya, tapi ini 10 tahun yang lalu, tapi beberapa hal masih persisten, masih berlaku nih. Identifikasi saya ini masih berlaku, yang menghambat kita untuk mau bekerja sama, mau menelurkan ide seperti itu.
Itu kan susah diubah. Tapi kalau yang bawa asymmetric information, gampang Pak. Sekarang kan ada sistem website, semua informasi mengenai Jawa Barat ada. Saya kemarin waktu diminta bicara di Kota Cimahi, saya perlu informasi mengenai statistik umum Jawa Barat. Saya klik ya ke websitenya Jawa Barat, ada semua lengkap. Alhamdulillah sekarang ya, apa yang saya perlukan ada. Jadi yang asymmetric information itu lebih manageable. Dalam waktu pendek kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, yang atas-atas Bapak Ibu itu PR kita bersama tuh. Ya, governance masih lebih mudah, dalam 2-3 tahun bisa diubah. Formal 5 tahunan. Itu yang informal itu yang rada susah. Ya. PR kita bersama. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya, ini kasus kedua Bapak Ibu. Saya itu ingin mempelajari kenapa sih, kan pernah ada ide mengenai kabel car ya di Kota Bandung. Bapak Ibu pasti udah pada tahu ya, kabel car. Udah lama tuh, saya ingat studi pertamanya itu saya yang dimintai tolong untuk mengkaji kalau ada kabel car ini dampak positifnya terhadap traffic yang dijalani itu seperti apa. Karena kan logikanya kalau ada kabel car itu sebagian dari volume yang di jalannya itu bisa ditarik ke atas, sehingga harapannya terjadi pengurangan volume di bawah sehingga turun derajat kemacetannya. Ide dasarnya seperti itu. Saya waktu itu mencoba melakukan perhitungan dan iya, ada suatu peluang atau potensi perbaikan kinerja lalu lintas yang di jalan kalau kabel car dibangun. Terus terakhir saya pernah dapat undangan, itu udah lama tuh, 2 tahun yang lalu dari sahabat saya itu orang swastanya yang meminta saya melakukan kajian itu. Ada undangan untuk ground breaking, tapi kemudian nggak jadi, sampai sekarang menghilang gitu. Ide mengenai kabel car. Lepas dari apakah itu benar atau tidaknya, saya itu ingin melakukan satu studi tentang kapasitas kelembagaan. Bagaimana sih kemampuan kelembagaan di bidang perencanaan transportasi khususnya di Kota Bandung sebagai kasus saja dalam mendeliver, mendukung dan mengembangkan sebuah ide yang baik itu bisa menjadi kenyataan khusus untuk kabel car. Lepas dari persoalan ibu bapak mungkin tidak setuju, kabel car gak bagus menurut saya mah Pasuranteng nanti atau di atas, ya misalnya boleh aja, itu pendapat itu saya tunda dulu. Karena faktanya Bapak Ibu, beberapa negara lain sudah memberlakukan dan sudah mengimplementasikan kabel car ini dengan cukup baik. Contoh yang paling suka disebut-sebut sebagai contoh yang sukses itu kan di kota Medellin ya. Medellin itu di Kolombia kalau nggak salah. Kabel car-nya sudah berjalan dengan baik. Di Amerika juga banyak kabel car ya. Asal diatur dengan baik sih bagus. Tapi di Bandung ide ini kok kenapa nggak pernah terwujud? Lalu saya ingin melakukan penelitian bagaimana kapasitas kelembagaan atau kemampuan kelembagaan di bidang perencanaan transportasi infrastruktur di Kota Bandung dalam mendeliver suatu ide yang baik seperti kabel car ini menjadi kenyataan. Kenapa kok dia gagal? Itu ya intinya ya. Ini sekedar untuk contoh aja untuk Bapak Ibu. Karena intinya kan tadi perencanaan dan berbicara kelembagaan infrastruktur itu kan intinya ya lembaga itu harus mampu mendeliver ya kan, mewujudkan sebuah ide menjadi kenyataan gitu. Kalau enggak kenapa? Yuk mari kita lihat hasilnya nih, hasil penelitiannya nih. Mudah-mudahan penelitian saya ini bisa diterbitkan jurnal internasional sehingga saya bisa guru besar ya Bapak Ibu. Maunya begitu. Mari kita lihat berikutnya. Nah, kemudian kita biasa ya, ini kalau mahasiswa ini katanya ada satu orang staf Bapeda yang dari Planologi ITB, lulusan Planologi ITB, benar nggak ya? Ada hadir di sini nggak? Tuh, berarti mahasiswa saya nih. Ini pasti udah tahu nih yang dicintai oleh saya. Pakai analitik hierarki proses dulu belajar ya. Mas siapa namanya? Pak Yusman ya tahu mengenai analitik hierarki proses ya. Jadi tujuannya metode ini untuk mengembangkan kriteria. Kalau saya mengukur kapasitas kelembagaan itu apa saja sih kriterianya secara berjenjang. Untuk sederhananya mah begini aja lah Pak, ini mah liar lah HP-HP. Jadi maksudnya gimana? Gini aja, kalau saya mau memilih calon menantu, nah untuk ibu bapak-bapak yang sudah punya anak, tapi kalau yang masih gadis dan masih lajang mah ilustrasinya kalau saya mau memilih pacar ya kan perlu kriteria. Kayaknya yang belakang masih pada gadis tuh belum ya, iya Mbak. Nah ini bisa dijadikan sebagai contoh pelajaran bagaimana kriteria memilih pacar. Sama nih kurang lebih bagaimana saya mengukur kapasitas lembaga. Kalau contoh pacar tadi kan bagaimana saya mengukur kapasitas calon pacar saya dalam menjanjikan masa depan yang lebih baik kan kira-kira gitu ya.
Kembangkan kriteria, ya enggak? Kriterianya kalau calon pacar itu apa itu? Udahlah, kata orang Sunda mah bibit, bobot, bebet. Nah, ada 3 bibit, bobot, bebet. Kalau ingin jelas mengenai bibit, bobot, bebet, maka tanyakan ke Bu Imas setelah sesi ini ya. Apa itu bibit? Apa itu? Silakan. Sama Bu Imas aja acuannya, ada namanya di Sunda, Bu Imas ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya udah. Oh, ternyata menurut teorinya katanya ada untuk mengukurnya itu, 1, lingkungan pendukungnya mensupport atau tidak. Lalu hubungan kerjasama dari lembaga itu dengan lembaga yang lain itu bagus atau tidak. Lalu kapasitas internal organisasinya mendukung atau tidak. Internal organisasi itu kan di dalamnya ada sumber daya manusianya, ya capable apa enggak ya, dananya untuk mensupport program-program diskusi mengenai cable car ada apa enggak gitu. Ruangan untuk rapat-rapatnya ada enggak. Coba kalau internal organisasi ruang kanggo rapat wae teu aya mau gimana sebuah ide itu bisa dikembangkan. Rapat wae hese kudu minjem wae di hotel misalnya. Itu tuh yang masuk dalam pengertian internal organisasi. Lalu kalau tenaga kerja itu sebetulnya ini human resource support, baik yang pada tingkat pimpinan maupun di staf di bawah. Termasuk di dalam itu kan dijabarkan lagi ya, setelah 4 kriteria utama untuk mengukur kapasitas kelembagaan atau kemampuan sebuah lembaga mendeliver ide-ide yang baik, itu dijabarkan lagi pada level kedua, subkriteria namanya dukungan masyarakat, dukungan ekonomi, dukungan pemerintah terus gitu ya. Nah, sehingga ada 4 faktor utama yang dielaborasi ke dalam 17 sub faktor dasar. Dan intinya itu ya. Jadi intinya aja, kalau yang teorinya mah rada pusing lah, lama lah itu mah. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti mau ngambil S2 di planologi ITB, nanti belajar lagi lebih mendalam. Intinya adalah ini kriteria untuk mengukur kelembagaan, kapasitas kelembagaan. Mari kita lanjutkan. Nah, terus ini menunjukkan nanya kita kepada responden. Respondennya siapa? Para ahli, termasuk Bapak Ibu yang praktisi juga kita tanyai untuk memberikan bobot. Kalau kriteria satu dengan yang lain itu mana yang paling penting kira-kira gitu. Kan tadi kan bibit bobot bebet itu Bu Imas, kalau bibit bobot bebet itu kalau 100% itu rata enggak? Atau enggak Pak, saya mah lebih baik yang penting itu bobotnya, kalau saya sih bibit enggak penting ya? Atau nu gendut kenging gitu mahnya. Jadi kalau bibit bobot bebet kira-kira itu mau persentasenya Bu berapa persen? Yang paling penting itu kalau bibit mah terserah, nu penting beunghar. Kalau beunghar tuh adanya di mana sih, di bibit atau bobot? Bobot bebet. Bebet itu kekayaan ya. Akan kalau gadis sekarang penting beunghar, biarin itu kasep oge cenah gitu ya. Berarti kan proporsi yang bebetnya 50%. Nanti yang 25%-nya bagi yang 2 gitu kan. Nah, ini sama kira-kira. Tuh. Jadi yang kalau dilihat dari 4 kriteria yang paling tinggi itu yang mana nih? Internal organisasi itu tuh gini ya, itu yang 4 utama itu yang lingkungan, hubungan kerjasama, internal organisasi, yang tenaga, yang di atas yang hitam-hitam di bold itu kan 4. Yang utamanya itu sebelum dielaborasi ke subkriteria ya. Nah, itu angka yang paling tinggi kan 53,6% itu di internal organisasi, betul ya Bapak Ibu ya? Relatif terhadap hubungan kerja mencapai 24 atau hampir seperempatnya. Lingkungan pendukung hanya 7% dan tenaga kerja 15%. Jadi menurut ini bobot ini diekstrak, dihasilkan dari pendapat para responden, bukan kata saya sebagai peneliti, enggak. Oh, ternyata yang paling penting itu menilai kapasitas lembaga itu ada di internal organisasi. Kemampuan dari organisasinya sendiri seperti apa itu hampir setengahnya, ya. Nah, mangga dilanjutkan. Sekarang setelah didata, nah langsung aja pada hasilnya berikutnya. Cobi. Nah, ini Bapak Ibu, ini hasilnya nih. Jadi dari masing-masing lembaga yang dinilai ada Dishub, Bapelitbang itu Bapeda bukan? Sanes lagi ya. Tuh, DPM, PTSP, Biro Kerjasama, Distaru, DLHK, PT ADP itunya calon kontraktornya. Nah, diperolehlah skor-skor seperti ini, di mana yang hijau itu nilai terbesar per faktor, yang kuning nilai terkecil. Ya tinggal. Nah, jadi dari ini kita bisa memetakan, oh
di masing-masing lembaga kemampuan dia mendeliver program itu yang penting, yang harus diperhatikan, sehingga nanti bisa menjadi masukan untuk organisasi itu apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah menjadi kekuatan mereka itu ada di skor ini. Jadi kalau dilihat di SHUB misalnya itu nggak ada terbesar terkecil, jadi semua aspek baik lingkungan pendukung, hubungan kerjasama, kualitas internal organisasi itu sudah rata-rata sudah bagus, sudah rata-rata nilainya. Tapi kalau kita lihat misalnya di Bapelitbang, ada yang skornya bagus, tenaga kerjanya sudah oke banget, tapi hubungan kerjasama skornya kecil, gitu ya, itu yang kuning ya kan? Oh, berarti itu berhasil mengidentifikasi kalau gitu mah Bapelitbang harus lebih banyak gaul lah kalau bahasa mudahnya mah, karena di situ yang skornya terendah adalah hubungan kerjasama. Padahal bergaul, membangun networking kan menjadi salah satu kunci bagaimana sebuah lembaga itu bisa mendeliver program, betul ya? Ya udah, Bapak Ibu tinggal melihat apa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing program. Nah ini kenapa saya sampaikan ini ke Bapak Ibu sekalian, untuk sekedar menunjukkan begini caranya untuk memahami weaknesses and strength, kelemahan dan kekuatan dari sebuah lembaga, sehingga dia bisa menjadi self evaluation ya. Nanti kalau Bapeda mau dipotret self evaluation kapasitasnya, boleh minta tolong saya, nggak akan mahal tarifnya Bapak Ibu ya. Nah nanti Pak Mimin belum apa-apa udah bicara tarif katanya, nggak joke aja. Tapi kalau Bapeda bisa melakukan self evaluation, bisa juga ya, untuk kekuatan saya di mana sih di dalam kemampuan mendeliver program. Nah dengan kriteria ini bisa teridentifikasi tuh, dari kriteria yang ada mana strength, mana weaknesses ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu nggak banyak, saya ingin menyisakan kan nanti untuk tanya jawab sebelum jam 11. Kita lanjut. Ini kesimpulan tadi udah saya sampaikan, jadi kita skip yang kesimpulan ini. Terus. Nah sekarang saya ingin sedikit, karena ada kata kunci inovasi di judulnya, ini sedikit ya mengenai inovasi dalam pengelolaan infrastruktur, dengan contoh aplikasi Internet of Things dalam pengelolaan lalu lintas masa depan dengan auto car system. Ini masih sekedar untuk memberikan contoh yang terkait dengan inovasi. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ini sebetulnya begini ya, ini dimulai dari suatu kalau di dunia kajian literatur ya mengenai infrastruktur atau public management, ada suatu gerakan perbaharuan terhadap manajemen public style yang gaya lama dengan semangat baru. Intinya begini, kalau gaya lama itu beberapa dari Bapak Ibu mungkin lebih bisa membayangkan, itu adalah bagian dari sistem birokrasi pada zaman Orde Baru. Orde Baru itu seperti apa sih? Kan sangat kaku ya, prosedural, close to innovation ya kan. Ya zaman Pak Harto ya, saya nggak menjelekkan almarhum juga banyak jasanya dan bapak bangsa yang luar biasa menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu yang kebetulan kebagian di masa itu, saya kebagian sedikit Bapak Ibu ya. Kebanyakan kan di masa-masa reformasi. Kalau neng-neng yang masih hijau gini makanya nggak ngalamin ya zaman Orde Baru. Ibu ngalamin zaman Pak Harto kapungkurnya. Sok kayak gimana organisasi teh? Close, prosedural, nggak boleh banyak protes sama atasan, mun protes tahu-tahu dipanggil sama kodim ya dulu begitu ya. Nah melalui new public management itu ingin diubah menjadi suatu style organisasi yang open, transparan, akuntabel. Intinya itu, sehingga dia ingin menciptakan suatu sistem manajemen publik yang kita emban ini, saya di kampus, Bapak Ibu di Bapeda, di pemerintah daerah, yang lebih efisien, efektif, dan memiliki performance atau kinerja yang baik dalam mendeliver pelayanan terhadap masyarakat melalui sistem birokrasi yang modern. Birokrasi yang modern itu efisien, efektif, transparan, tidak berbelit-belit. Itu yang sekarang sangat digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi ya kan. Pak Jokowi itu kan kayaknya gemes bener. Ini investasi di daerah lamban betul sih, gara-gara dianggap terlalu berbelit-belit kan begitu ya. Nah, itu yang menjadi semangat yang berkembang terus, yang sekarang disupport oleh potensi dari perkembangan teknologi digital. Ya sekarang kan semua dengan handphone. Mari kita lihat berikutnya. Nah ini ada 7 komponen doktrin dalam New Public Management menurut Hood. Ya, 7 hal yang menurut Hood gitu penting di dalam modern manajemen, public management. Satu adalah pimpinan
yang atau manajemen, pengelola dan pimpinan yang profesional. Kita semua. Profesional itu apa? Ya, tadi intinya efisien, transparan dan sebagainya. 2, explicit standard and measurement performance. Jadi harus jelas. Performance indikator itu harus jelas. Kalau dulu kita bekerja untuk apa sih ini? Gimana cara mengukur kesuksesan kita? Nggak tahu lah. Sokwe pokoknya 3W gitu ya. Kalau sekarang enggak, harus jelas tujuannya apa. Sukses enggak apa? Sukses itu bagaimana mengukurnya gitu ya. Kemudian menekankan kepada output, bukan input dan proses. Yang penting hasilnya itu apa? Gunanya buat masyarakat apa? Itu harus selalu dicek. Kalau kita mengerjakan sesuatu, gunanya apa buat masyarakat? Proses dan input hal yang berikutnya. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah dilanjut gitu. Shifting to disaggregation of unit. Nah sekarang itu dikembangkan sedapat mungkin tugas-tugas itu dideliver kepada unit. Jangan semua dipegang di atas, sebab nggak akan kehandle kalau di atas. Terlalu berakumulasi bebannya sehingga tidak efisien, tidak fokus. Udah deliver aja ke bawah, asal dikontrol gitu. Ya, shifting to a greater competition, melalui kompetisi. Kalau dengan kompetisi orang akan, waduh, nggak berbuat baik, kalah sama unit lain. Ya itu mekanismenya bisa melalui penilaian, kemudian adanya lomba-lomba award yang diberikan, itu akan menumbuh kembangkan jiwa kompetisi. Kalau enggak, orang kan, baiklah, kan kita nggak dibandingkan dengan yang lain, terserah saya aja, bahaya. Kemudian, stressing on private sector styles of management practice. Jadi dalam banyak hal kita belajar ke private sector, meskipun nggak 100%. Private sector itu dalam hal efisien, ya, kemudian penghematan dan sebagainya, itu harus kita pelajari. Tapi ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, dalam hal itu nggak semudah itu kita aplikasikan ke sektor publik. Misalnya itu jalan tol dengan cara sekarang yang tap es itu yang pakai kartu, ya bukan tanpa akibat ya, itu kan banyak yang kemudian kehilangan pekerjaannya. Kalau kita mah di sektor publik nggak bisa 100% mengadopsi pola pikir private sector begitu aja, tapi kan kita nih mikirin bagaimana tidak ada kelompok yang dirugikan, tidak ada kelompok yang termarginalisasi, ya seninya disitulah. Tapi yang ingin saya tekankan adalah prinsip efisiensi, effectiveness yang selalu dikembangkan dalam manajemen private sector, itu harus kita contoh yang baik-baiknya. Itu sebagai bagian dari doktrin komponen new public management. Dan stressing on greater discipline and parsimony in resource use. Jadi ya disiplin lah tentu ya, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Lanjut. Nah ini sekedar contoh aja bahwa ke depan itu mungkin kita aplikasikan inovasi dalam, nggak tahu nih tahun berapa atau abad berapa nih Pak Sekretaris, kita bisa dengan auto car, mobil yang nggak usah pakai pengendara. Mungkin kapan-kapan nggak tahu di Jawa Barat ada satu pilot project mengenai ini ya, masih lama sih, tapi di negara maju sudah mulai dilakukan meskipun masih mentok-mentok. Itu intinya memanfaatkan ini Pak, perkembangan bidang internet. Ya intinya internet itu sekarang lebih berkembang, tidak melakukan suatu kontrol sistem yang localized. Kalau dulu kan komputer kita itu bekerjanya di meja kita aja ya Pak ya. Terus ya, kita punya desktop, kerja apapun yang terjadi di situ, membuat file apapun. Sekarang kan terkoneksi. Dulu berkembang LAN, komputer itu bisa dihubungkan antar desk. Saya ke meja ibu di sana, bapak di sana, dengan local area network. Kita bisa melakukan fungsi berbagi file dengan bapak di sana. Nah, tapi lingkupnya kan segitu, sekantor. Nah, sekarang udah canggih dengan Internet of Things itu, kita bisa berkomunikasi secara digital, dengan manapun di bagian lain di dunia ini melalui sistem cloud. Gitu, yang cloud itu ada di awan sana ya. Data kita plug dikirim dengan internet masuk sana, diakses oleh pihak lain dan seterusnya. Tuh. Itu yang digambarkan dengan skema ini. Lalu pertanyaannya Pak, perkembangan teknologi yang seperti itu kita bisa melakukan suatu sistem komunikasi big data analysis dengan pihak manapun melalui sistem interconnecting yang cloud system dan sebagainya. Terus hubungannya sama pengelolaan infrastruktur masa depan seperti apa? Itu bisa sangat berpengaruh banyak Bapak Ibu. Ini sebagai contoh aja. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini mah mungkin ya, dengan itu jangan-jangan sistem public transport kita someday bisa dengan autonomous driving ya, yang dulu itu tidak mungkin, mustahil tanpa sebelum adanya era internet itu mustahil, sekarang menjadi mungkin ya. Bagaimana penjabarannya ke bidang infrastruktur ya enggak, tapi ini intinya saya ingin menyampaikan bahwa adanya perkembangan ini dengan komunikasi seperti itu
mungkin bisa diaplikasikan dalam banyak hal dalam manajemen perencanaan di kantor Bapak Ibu ini. Nanti musrenbang atau apapun bisa dilakukan secara lebih efisien, tapi datanya bisa lebih besar dikelola dan sebagainya, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih fokus dan lebih efektif. Oke, yang terakhir, nah ini mah tadi ya skema bagaimana hubungan antar mobil-mobil yang kita operasikan tanpa pengendara itu melalui mekanisme komunikasi antar elemen yang ada dalam sistem ini ya, sistem Internet of Things ini. Ada eksternal data, kemudian ada ya macam-macam, ini mah istilahnya teknis. Tapi intinya adalah sistem yang luas itu bisa dikendalikan dengan backbone komunikasi yang disupport oleh sistem internet. Nah ini barangkali bagian akhir Pak Eko mengenai bagaimana perkembangan teknologi bisa menjadi elemen dalam meningkatkan inovasi di bidang infrastruktur. Ini sekedar contoh aja ya, yang mungkin kita menuju ke sana someday, pasti cukup panjang. Demikian mungkin sebagai paparannya, sehingga kita masih menyisakan waktu untuk tanya jawab. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita dapat ya. Sekali lagi kita berterima kasih dan kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.